Dan pemirsa, konstruksi bangunan yang melanggar aturan diancam dengan sanksi administratif hingga sanksi pidana. Apalagi bila konstruksi yang bermasalah ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut. Pemirsa, Anda merasa gedung yang pernah Anda kunjungi sudah aman? Dan hasilnya pemirsa 52% responden menjawab tidak. Ambruknya sebuah gedung di Kompleks Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur menambah panjang daftar persoalan konstruksi bangunan publik di tanah air ini. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut. Insiden ambruknya bangunan yang digunakan untuk kegiatan publik kembali terjadi. Pekan ini salah satu bangunan di Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk dan memakan korban jiwa. Pada September awal juga terjadi insiden yang sama, ambruknya bangunan di Majelis Taklim Bogor, Jawa Barat dan juga memakan korban jiwa. Padahal Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang mengatur tentang konstruksi bangunan. Bahkan apabila ada pelanggaran akan ada sanksi, mulai sanksi administratif hingga sanksi pidana. Sore 29 September lalu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebuah bangunan di Kompleks Pondok Pesantren Al-Khazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk. Bangunan 3 lantai ini merupakan asrama santri putra yang bagian lantai dasar difungsikan sebagai musola. Bangunan ambruk ketika para santri sedang melaksanakan sholat asar berjamaah di rakaat kedua. Ratusan santri yang sedang melaksanakan sholat asar tertimpa material bangunan. Kondisi bangunan sendiri masih dalam proses renovasi. Kondisi bangunan tergolong baru, sekitar 9 hingga 10 bulan proses pembangunan. Robohnya bangunan diduga terjadi saat sedang dilakukan pengecoran lantai paling atas, yakni lantai 4. Tiang pondasi atau konstruksi bangunan diduga tidak mampu menahan beban pengecoran di lantai atas yang menyebabkan bangunan runtuh ke lantai dasar. Segera setelah kejadian, tim gabungan terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan relawan dikerahkan untuk melakukan evakuasi korban yang terluka dan yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Sejumlah santri dievakuasi secara mandiri, sementara yang lain diselamatkan oleh tim SAR. Sejumlah santri dilaporkan mengalami luka-luka ringan hingga berat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa korban juga dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengungkapkan, untuk mempercepat proses evakuasi, tambahan personel SAR didatangkan dari Jakarta dan Semarang. Runtuhan sisa bangunan yang tidak stabil menjadi kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan. Kendalanya tentunya adalah fakta bahwa reruntuhan ini masih tidak stabil kondisinya. Satu gerakan, kita buka aja. Tadi ada yang coba-coba menjadi relawan, coba-coba masuk, tapi kemudian menjatuhkan barang, itu aja udah menimbulkan pergerakan. Kita nyetater ekskavator yang jaraknya jauh dari lokasi, getarannya saja bisa menimbulkan bahaya. Jadi ini operasi yang boleh saya gunakan bahasa Inggrisnya delicate. Delicate itu artinya betul-betul harus betul-betul presisi dalam pergerakannya. Karena yang mempertaruhkan nyawa di sana juga petugas-petugasnya. Mereka terlatih, tapi tetap nyawa taruhannya. Jadi tapi kita juga harus memahami kondisi keluarga yang harap-harap cemas. Mereka ngerasa kok gini-gini aja, kok kayak nggak ada effort. Ya karena mereka itu lagi menjahit di dalam untuk bisa masuk. Tapi kan nggak bisa kita biarkan, nanti kalau dibiarkan keluarga ke sana, itu tidak terkontrol, bahaya. Pada awal September lalu, juga terjadi insiden bangunan keagamaan ambruk. Kala itu terjadi di Majelis Taklim As-Sohibiyah di Kampung Ciapus, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Peristiwa tragis ini terjadi ketika ratusan jemaah yang kebanyakan ibu-ibu sedang berkumpul di Majelis Peringatan Maulid Nabi Minggu pagi 7 September 2025 sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Bangunan Majelis Taklim ini berlantai 2 dan dilaporkan baru selesai direnovasi atau dibangun beberapa bulan sebelumnya. Dugaan sementara penyebab ambruk adalah kelebihan kapasitas jemaah.
Bangunan yang berkapasitas sekitar 150 orang dipadati jemaah yang melebihi batas. Selain itu, posisi bangunan yang terasnya berada di pinggiran tebing atau tepi aliran sungai juga disebut menjadi faktor kerentanan. Dandim setempat juga sempat menduga bangunan ambruk karena tidak mampu menahan beban jemaah yang hadir saat acara. Lebih dari 80 orang menjadi korban, tertimpa puing dan material bangunan. Dalam tragedi ini juga ada korban meninggal dunia. Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Damkar, dan relawan segera melakukan evakuasi korban ke sejumlah rumah sakit di Bogor. Dan karena tempatnya pun sebetulnya terbatas, terisi penuh semua, yang sebagian di dalam, sebagian di luar, dan yang berada di pelataran luar, kebetulan terasnya berdiri di atas di pinggiran tebing. Karena kelebihan kapasitas, maka terjadi bencana, yaitu tempat tersebut rubuh. Insiden ambruknya bangunan kegiatan massal di Majelis Taklim di Bogor dan pesantren di Sidoarjo mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap standar konstruksi dan batas kapasitas bangunan, terutama yang digunakan untuk kegiatan publik. Ada anekdot di tengah masyarakat yang menyebut bahwa aturan ada untuk dilanggar. Namun ketika kita berbicara aturan tentang konstruksi bangunan, ini dibuat untuk menjamin keamanan. Bahkan apabila bangunan tersebut digunakan untuk aktivitas publik. Siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban apabila peristiwa ini sudah terjadi? Namun yang jelas, nyawa yang hilang tidak bisa kembali. Saya Pirinda Firda dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, 72 jam pasca ambruknya sebuah gedung di Komplek Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur sudah berlalu. 72 jam pasca bencana dikenal sebagai golden time, yakni rentang waktu potensi terbesar evakuasi korban bisa selamat. Jurnalis Metro TV Arbida Donosmito akan melaporkan pemeriksaan terkini di lokasi kejadian. Halo Arbida, apa update terkini terkait dengan evakuasi korban saat ini, terutama setelah dikerahkan alat-alat berat? Baik, selamat malam Alka dan juga pemirsa. Seperti di belakang saya saat ini adalah lokasi di mana robohnya pondok. Salah satu bagian bangunan dari pondok pesantren yang ada di Sidoarjo, begitu di mana dapat saya tunjukkan pemirsa bahwa di belakang saya ini saat ini tengah dikerahkan sejumlah alat berat seperti kren, kemudian eskavator, kemudian ada eskavator breaker begitu ya. Ada 3 jenis alat berat tersebut yang telah dikerahkan begitu sejak hari ini, dan ini akan berjalan selama 24 jam begitu ya untuk proses evakuasi dengan alat berat itu. Namun yang menjadi perhatian adalah untuk ketiga jenis alat berat tersebut ini tidak bisa digunakan secara bersamaan dikarenakan area yang sempit, sehingga untuk menggunakan setiap jenis alat berat tersebut harus satu persatu. Seperti kren terlebih dahulu, kemudian baru ekskavator, kemudian baru dilanjutkan dengan ekskavator breaker terlebih dahulu. Dan fokus saat ini pemirsa adalah membuka jalan bagi tim rescue begitu untuk mencari korban-korban meninggal dunia, sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini fokus utama dari tim rescue adalah membuka jalan. Jika sebelumnya membuka jalan ini untuk tim rescue merangkak mencari korban-korban yang masih selamat, namun saat ini dikarenakan memang sudah melewati batas golden time, sehingga saat ini fokus adalah untuk membuka jalan mencari korban-korban yang meninggal dunia setelah dilakukan beberapa asesmen begitu ya, seperti kemarin untuk memastikan apakah masih ada tanda-tanda kehidupan, kemudian ada di mana titik-titik wilayah-wilayah atau area-area yang dipastikan di situ ada santri-santri yang menjadi korban meninggal dunia di situ. Dan sampai saat ini dari tim gabungan juga menyebutkan bahwa untuk proses pembongkaran maupun juga pembersihan ini sudah masuk ke 50% proses pembongkaran dan juga pembersihan. Dan saat ini juga pemirsa, evakuasi masih terus dilakukan. Tadi kami tim Metro TV melihat bahwa sampai malam ini memang dari wali santri atau orang tua santri pun juga masih ramai berada di area posko pengungsian, atau maksud kami posko gabungan yang ada di dekat dari lokasi robohnya salah satu gedung yang ada di Ponpes ini. Dan untuk saat ini pemirsa, kami dapat melihat bahwa ini proses masih terus dilakukan begitu, Alka. Bida, apakah Anda sempat
berbincang atau mewawancarai keluarga salah satu korban santri di sana terkait dengan evakuasi yang kini sudah menggunakan alat berat, artinya sudah melewati masa golden time di mana disinyalir diduga sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Ya. Baik, tentunya terkait dengan penggunaan alat berat ini seperti crane, kemudian eskavator, lalu ada eskavator breaker ini sudah melalui dialog dan disepakati oleh keluarga dari para santri atau wali santri atau orang tua santri pada hari Kamis lalu. Begitu di mana setelah sebelum melewati golden time disepakati ketika melakukan asesmen begitu ya di hari Kamis lalu, kemudian dilakukan asesmen dengan teknologi canggih tidak ditemukan yang ada tanda-tanda kehidupan, kemudian tim rescue gabungan ini berdialog bersama keluarga, orang tua santri, wali santri begitu untuk menyepakati, kemudian hasilnya disepakati, begitu maksud saya, untuk digunakan alat berat untuk kemudian mengangkut reruntuhan atau puing-puing bangunan ini untuk mencari korban yang telah meninggal dunia karena tidak ditemukan dia adanya tanda-tanda kehidupan lagi di hari kemarin begitu. Dan terkait dengan korban begitu ya, Alka dan juga pemirsa, hari ini di Jumat di hari kelima pencarian evakuasi ditemukan ada 8 korban meninggal dunia, sehingga jika ditotal dari hari kemarin ada 5, sehingga di total keseluruhan hingga hari ini ada 13 korban meninggal dunia yang telah ditemukan. Sementara untuk total korban sendiri ada 117, meninggal 13 orang, kemudian selamat 104 orang, dan dalam pencarian awalnya ada 59 orang, kemudian saat ini ada 50 orang yang masih dalam pencarian, dan itu pun juga kita masih terus untuk memastikan apakah 50 orang ini memang benar santri atau juga ada orang di luar yang bukan santri. Dan selain itu juga dari keterangan keluarga korban, kemudian wali santri ataupun orang tua santri begitu tentunya menginginkan dan sudah mengikhlaskan kondisi dari anak mereka begitu atau dari keluarga mereka, sehingga mereka menginginkan untuk segera ditemukan dalam kondisi apapun karena mereka sudah mengikhlaskannya. Dan bahkan tadi juga tadi siang begitu ya dari keluarga korban ini mendesak untuk tim rescue segera melakukan evakuasi dikarenakan mereka juga mengkritik keras tim rescue, dianggap proses evakuasi ini tidak maksimal dan juga lama sehingga mereka mendesak agar mereka bisa langsung untuk melakukan evakuasi mandiri begitu. Nah, dikarenakan adanya desakan-desakan tersebut, akhirnya tim rescue ini mengizinkan untuk sejumlah wali santri, ini 2 wali santri begitu ya secara berkala untuk melihat bagaimana proses evakuasi tersebut. Padahal memang pemirsa secara teknis begitu ya untuk proses evakuasi sendiri diperlukan kehati-hatian yang sangat mendalam begitu ya dari setiap puing-puing bangunan yang diangkat dan lain sebagainya begitu. Alka. Ya, Arbida, apakah benar pengurus dari pondok pesantren ini menolak untuk dikonfirmasi apapun terkait dengan insiden ini? Baik, memang benar sampai sekarang dari awak media pun termasuk Metro TV kami masih belum bisa untuk mengambil statement begitu ya tanggapan dari pengurus pondok pesantren ini sendiri begitu, karena ia memang menolak untuk memberikan statement terkait dengan apa penyebab ataupun bagaimana peristiwa ini terjadi. Dan sampai sekarang memang kami lebih banyak mendapatkan informasinya dari tim-tim rescue gabungan seperti BNPB, kemudian BPBD maupun Basarnas ataupun juga pihak-pihak lainnya yang ada di sini begitu. Dan memang dari pihak-pihak tim rescue gabungan sendiri pun juga membenarkan bahwa mereka sendiri juga tidak mendapatkan informasi resmi bagaimana seberapa total sebenarnya santri yang ada di pondok pesantren ini. Dan tentunya kami juga masih terus mengupdate begitu ya bagaimana atau kami terus juga memastikan dari pihak pesantren ini untuk informasi selengkapnya begitu, Alka. Baik, terima kasih laporan Anda, Arbida, melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda berikut kami hadirkan informasi lainnya terkait dengan ulasan kami dengan pakar teknik sipil yang menduga ada kegagalan struktur dan juga elemen dalam ambruknya gedung di Pondok Pesantren Al-Hozini. Apakah ada kelalaian atau memang sengaja mengabaikan aturan ini? Selengkapnya untuk Anda usai jeda.
Terima kasih Anda kembali bersama kami di Top Report. Pemirsa, negara kita Indonesia sesungguhnya telah memiliki aturan main yang lumayan ketat terkait dengan konstruksi bangunan, terutama bangunan yang akan digunakan untuk publik dan juga tempat usaha. Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar sendiri mengingatkan agar standar penegakan aturan konstruksi bangunan harus ditaati dan siapapun yang akan membangun bangunan baru atau mengubah, bahkan memperluas atau juga mengurangi, bahkan merawat bangunan ini wajib untuk mematuhi standar-standar teknis bangunan gedung dan juga harus mendapatkan izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Dan bila bangunan digunakan untuk kegiatan usaha, perizinan yang harus dimiliki pun bertambah dengan sertifikat layak fungsi atau SLF. Dan pemirsa, pelanggaran atas izin PBG dan juga LSF ini diancam dengan sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, ada juga penghentian kegiatan konstruksi hingga perintah untuk pembongkaran bangunan. Dan sanksi pidana yang bisa dikenakan dalam hal ini bila bangunan menyebabkan kerugian harta benda, bahkan korban luka hingga korban meninggal dunia. Dan pemirsa, inilah kerugian sanksi pidana penjara atau pidana denda yang dikenakan jika terjadi beberapa hal kerugian harta benda, paling lama di pidana penjara 3 tahun dan kecelakaan bagi orang yang menyebabkan cacat seumur hidup di pidana penjara paling lama 4 tahun dan menghilangkan nyawa orang paling lama di penjara 5 tahun dan pidana denda paling banyak 20% dari nilai bangunan tersebut. Dan pemirsa, kita langsung akan membahas terkait dengan keamanan dan juga aturan-aturan main konstruksi bangunan di Indonesia ini dengan pakar struktur yang juga dosen teknik sipil ITS. Ada Pak Muji Irmawan di sana. Selamat malam Pak Muji, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro TV. Pak Muji, para pakar konstruksi ini menyebut runtuhnya bangunan pesantren Al-Khozini di Sidoarjo ini adalah karena gagal struktur. Apa artinya ini gagal struktur dan apa saja penyebabnya kira-kira? Terima kasih. Jadi penyebutan kegagalan konstruksi atau kegagalan struktur itu diakibatkan adanya tidak mampunya elemen-elemen struktur dalam menerima beban-beban yang bekerja. Jadi akibat dia tidak mampu beban yang bekerja, maka tentunya tanpa menunggu waktu lama, konstruksi bangunan tersebut yang secara utuh akan mengalami kegagalan. Dan terlihat sekali bangunan itu akan kolaps, runtuh, jatuh ke arah dasar lantai. Itu kegagalan konstruksi. Demikian. Ya, jadi Pak Muji, khusus untuk kejadian insiden yang menimpa pesantren Al-Khozini ini, apakah dari sisi ukuran struktur yang salah perhitungannya atau mungkin kegagalan sistem pondasi atau mungkin sistem penopangnya dari penilaian Anda yang ada di lokasi saat ini? Jadi dari hasil pengamatan mulai hari Senin yang dilanjutkan hari Selasa Rabu, itu pemantauan saya dan tim dari ITS menunjukkan bahwa elemen-elemen struktur yang mengalami runtuh itu terlihat sambungan antara elemen struktur kolom dengan kolom, elemen struktur dengan kolom dengan balok, elemen struktur balok dengan balok, itu semua lepas, tidak menyatu lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa keruntuhan ini elemen strukturnya tidak mampu menerima beban karena join atau sambungan antara elemen tersebut tidak dikerjakan secara sempurna, sehingga bentuk keruntuhan yang terjadi merupakan keruntuhan kerusakan atau kegagalan elemen struktur. Iya, artinya ada kesalahan di lapangan saat pembangunan konstruksi ini, Pak? Ya, kesalahan utama atau ketidakmampuan pelaksana di dalam melaksanakan pembangunan gedung di Pondok Pesantren Al-Khozini ini adalah tidak sempurnanya melakukan hubungan antara elemen-elemen tersebut. Karena kalau kita lihat, kegagalan ini berawal lepasnya hubungan antara kolom dengan kolom dengan balok, balok dengan balok, sehingga dia tidak menjadi satu kesatuan struktur yang handal, sehingga ada tambahan waktu mengecor di lantai 4, elemen-elemennya terhubung, terjoin dengan sempurna karena tidak mampu dan hubungannya tidak bagus, akhirnya
gedung ini menjadi roboh. Kalau dilihat dari pondasi cukup kuat, berada di tanah yang cukup bagus sehingga tidak ada kerusakan yang terlihat di bagian pondasi. Demikian. Artinya ini kelalaian atau sengaja mengabaikan hitungan-hitungan struktur? Ya, kalau dikatakan kelalaian itu saya tidak bisa berbicara lanjut, tapi dari fakta yang terlihat itu hubungannya itu tidak monolit dan tidak ada cukup panjang penyaluran tulangan ke dalam balok beton itu pendek sehingga dia bisa lepas begitu saja. Sebetulnya untuk petunjuk atau siap. Jadi petunjuk untuk cara menyambung elemen kolom dengan kolom, balok dengan kolom itu sudah ada di SNI 2847, panjang penyalurannya sudah ada di sana. Tinggal pelaksanaannya bisa sesuai apa tidak sesuai aturan yang berlaku, itu yang penting bagi kita. Iya, jadi aturan penyambungan kolom dengan kolom itu sebenarnya sudah ada dan diatur di SNI semuanya. Artinya pekerja konstruksi di sana sudah tahu. Seharusnya mengikuti petunjuk yang ada di SNI 2847. Dan ini tidak dipraktekkan. Ya, pada kenyataan di lapangan tidak terlihat connection yang bagus, monolit, menyatu, tidak terlihat karena lepasnya sambungan-sambungan di ujung-ujung itu sebagian besar lepas. Iya. Terkait dengan pengerjaan di sana, Bapak melihat yang mengerjakan apakah memang pekerja-pekerja bangunan dari kontraktor atau dari santri di sana? Soalnya ada beberapa informasi bahwa para santri yang melanggar peraturan pondok pesantren mendapat hukumannya, salah satunya yakni ikut membantu untuk mengecor bangunan pesantren ini. Mengenai informasi siapa yang membangun, saya tidak mendapatkan informasi yang jelas karena kami fokus pada saat ini evakuasi korban, pembersihan reruntuhan, menstabilkan reruntuhan agar tidak tambah runtuh. Itu sedang kita lakukan sampai malam ini pun kita dengan mendatangkan alat berat harus segera cepat membersihkan reruntuhan untuk bisa mengakses korban sehingga korban bisa segera dievakuasi. Sejumlah yang informasi terakhir hampir 50 santri atau peserta yang ikut sholat bersama di hari Senin pukul 15. Jadi kami tidak memahami siapa yang bekerja. Yang kami lakukan adalah apa yang menyebab ini konstruksi itu runtuh. Ya, Pak Muji, insiden runtuhnya bangunan tidak kali ini saja terjadi, beberapa kali sebelumnya juga terjadi. Bagaimana Anda melihat aturan-aturan yang sebenarnya sudah ada diatur oleh PBG, LSF, dan lain sebagainya, tapi tetap saja insiden ini masih berulang? Ya, saya kira pemerintah sudah menyiapkan mulai dari Undang-Undang Bangunan Gedung, Undang-Undang Jasa Konstruksi, sampai peraturan daerah untuk izin mendirikan bangunan atau sekarang dikenal dari perizinan bangunan gedung PBG, sampai kemudian evaluasi setelah berdiri yaitu dengan memberikan sertifikat layak fungsi. Itu semua sudah disiapkan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tinggal masyarakat ini bisa memanfaatkan aturan yang ada atau masih tidak memanfaatkan itu. Jadi ini yang menjadi kendala untuk bisa memperbanyak sosialisasi mengenai aturan-aturan yang berlaku khususnya bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Saya kira itu yang harus kita sosialisasikan. Jadi salahnya di mana, Pak Muji? Apakah banyak masyarakat yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut atau seperti apa? Ya, memang kadang aturan-aturan ini dianggap sebagai suatu kendala atau mempersulit untuk pelaksanaan pembangunan. Padahal aturan ini digunakan untuk menyelamatkan siapa saja yang memohon atau akan melaksanakan pembangunan, khususnya bangunan bertingkat dan difungsikan untuk fasilitas umum seperti sekolahan. Saya kira ini jangan sampai terjadi image bahwa aturan ini mengekang kita. Tapi memang aturan ini digunakan untuk supaya gedung atau bangunan bertingkat yang kita bangun cukup handal, aman,
dan mempunyai safety faktor angka keamanan yang cukup juga. Iya. Saya kira itu yang mesti harus disampaikan kepada masyarakat. Pak Muji, bagaimana Anda melihat peran dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan atau P2B dalam insiden ini sejauh ini? Ya, saya sih tidak bisa mengevaluasi lebih jauh ya. Untuk instrumen organisasinya, saya kira Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sudah mempunyai bidang-bidang yang mulai perizinan, permohonan perizinan sampai pengawasan bangunan itu sudah ada. Cuman kadang ya kami tidak memahami masyarakat itu takut atau sungkan atau menganggap itu hal yang biasa, sehingga mereka atau masyarakat tidak menganggap itu suatu keharusan untuk menjalankan proses asistensi permohonan untuk PBG-nya maupun mendapatkan sertifikat layak fungsi. Ini harus disosialisasikan bahwa PBG atau sertifikat fungsi itu merupakan keniscayaan yang harus dilalui kepada setiap pemohon yang membangun gedung bertingkat. Saya kira itu. Iya. PBG, persetujuan bangunan gedung, mengatur ada sanksi administratif, ada sanksi, bahkan sanksi pidana. Dalam kasus ini, yang bisa kena sanksi ini kontraktornya atau pemilik gedung bangunannya nih, Pak? Saya kira nanti akan dipelajari lebih detail apakah ada dokumen perencanaan yang sudah benar. Kemudian apakah juga nantinya pelaksanaannya juga dikerjakan oleh tenaga ahli yang bersertifikat yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Nah, kita belum mempelajari secara detail mulai proses administrasi, permohonan teknis, evaluasi teknis sampai keluar PBG dan kemudian apakah sudah dilakukan sertifikasi layak fungsi. Ini kami belum mempelajari ke sana karena saya ditugaskan dalam bentuk fokus segera melakukan evakuasi terhadap korban. Sudah 4 hari saya di sini, pulang sejenak, mandi, balik lagi ke sini karena tuntutan keluarga santri untuk bisa mendapatkan korban ini dievakuasi dan segera dibawa ke rumah sakit. Demikian. Baik, Pak Muji, terakhir mungkin pertanyaan ini, dari insiden ini yang sangat mengecewakan dan mungkin membuat kita terbelalak matanya, seakan-akan ini kembali terulang dan terulang lagi. Apa yang bisa menjadi pembelajaran dari insiden ini? Jadi memang kejadian ini tidak hanya kali ini saja, banyak juga beberapa kejadian yang mungkin tidak terliput media karena korbannya tidak terlalu banyak. Namun saat ini mengenai Pondok Pesantren Al-Qosini ini permasalahannya korban yang terjadi itu jumlahnya cukup besar dan masih anak-anak di bangku kuliah sekolah. Yang itu yang membuat kita prihatin dan kita cukup berbelasungkawa karena kejadian ini akhirnya menjadi pemikiran kita semua agar jangan sampai ini terulang di kemudian hari. Demikian. Himbauannya apa, Pak, agar ini tidak terulang lagi? Ya, kita bersama-sama, siapapun yang ingin membangun gedung bertingkat tidak perlu takut, tidak perlu sungkan. Pemerintah daerah kami ITS juga siap memberikan asistensi, tidak perlu bicara biaya, kita bicara keselamatan bangunan karena aset yang kita bangun itu punya dan manfaat yang bisa kita ambil dari bangunan gedung untuk baik fasilitas umum, fasilitas kuliah, pendidikan itu merupakan aset yang cukup baik dan bisa kita pertahankan dan diamankan dalam waktu yang cukup lama. Mari kita semua menaati aturan yang berlaku untuk bangunan gedung. Terima kasih. Baik. Safety first, keselamatan tetap nomor 1. Terima kasih Pak Muji Irmawan telah bergabung bersama kami di Top Report Metro TV. Selamat bertugas kembali.